di tahun ini. Kita ingat beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi, ya. Kemudian kita melewati tahun 2024 dengan sangat luar biasa, ya. Nah, jadi mungkin ini terlalu awal, tapi bulan Desember itu identik dengan bulan yang penuh berkah, ya. Karena apa? Kita merayakan Natal di bulan ini, ya. Oke. Nah, saya akan saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami di selama 2024, tapi satu hal yang saya percaya bahwa 2024 itu tidak akan pernah bisa kita lewati kalau nggak ada Tuhan yang menyertai setiap kita, ya. Jadi kita mau sama-sama belajar satu hal tentang, saya kasih judul malam hari ini adalah mujizat Natal buat kita semua, ya. Jadi katakan ke kiri kanan, mujizat Natal itu buat kamu juga, ya. Jadi kita mau sama-sama belajar tentang mujizat Natal itu apa sih. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya itu pasti tidak akan pernah lupa cerita tentang bagaimana ada seorang bayi yang lahir di Palungan, ya. Ada seorang bayi yang lahir di sebuah kandang yang sangat kotor. Ada sebuah bayi yang lahir tapi menjadi viral karena apa? Dia adalah sang juru selamat, ya. Kira-kira kalau dulu bayi ini lahir, dia udah tahu skenario-nya, kira-kira ada nggak dari tempat yang mau jadi bayinya Yesus waktu itu? Mau? Ada yang mau? Tapi umur 30-an dia disiksa bisa-bisa di kayu salib, ya. Kalau seorang bayi itu lahir dia tahu jadi raja, siapa sih yang nggak mau, bener ya? Ada sini yang mau, nanti kamu kalau lahir itu jadi raja, ya, di sebuah kota namanya Surabaya. Kabar buruknya Surabaya bukan kerajaan, jadi nggak ada kerajaan di Surabaya, ya. Jadi saya percaya ketika seorang bayi itu lahir namanya Yesus, itu sangat terkenal. Semua ada 3 raja dari mana? Dari timur, ya. Para Majus itu datang untuk mencari dia. Cuma berbekal apa waktu itu? Bintang. Dia cari bintang, gimana di bintangnya, ya. Nah, ada banyak orang yang sangat heboh, para gembala semuanya heboh, dapat apa namanya? Mimpi. Ada yang dapat penglihatan bahwa akan lahir seorang bayi namanya Yesus. Saya nggak tahu kalau kita waktu saat ini dapat mimpi seperti itu, yang kita lakukan apa kira-kira? Di video dulu, ya, direkam, ya, diviralin, ya. Ini benar nggak sih? Ya. Nah, tapi waktu itu yang terjadi nggak seperti saat ini. Dunia masih jauh dari saat ini. Kita nggak punya, mereka nggak bisa Google, nggak bisa apa. Tapi kita mau sama belajar dari seorang yang namanya Maria. Maria itu siapa? Itu ibu mertua saya namanya Maria. Jadi kita mau belajar dari seorang yang namanya Maria. Dia adalah ibu dari Yesus Kristus. Jadi kiranya mujizat Natal yang dialami beberapa tahun yang lalu, dari ribuan tahun yang silam itu, kira-kira kita mendapatkan hal yang sama kan? Kita mau sama-sama belajar dari malam ini dari sebuah kitab namanya Lukas, ya. Injil Lukas. Kita mau buka dulu di Lukas 1. Ya, Lukas 1 ini bicara tentang apa? Kita mau buka di Lukas 1. Ayat yang kedua, nah, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus dilahir, sebelum dia lahir ke muka bumi, itu sudah ada apa namanya? Ada woro-woronya, ya. Sudah banyak yang dikasih tahu, para Majus dikasih tahu, gembala dikasih tahu. Tapi sebelum itu semua, ada satu hal yang Tuhan tidak mau gagal, yaitu apa? Yang dikasih tahu pertama kali dari semua itu siapa kira-kira? Para Majus? Gembala? Maria, ya, ibunya. Karena kalau sudah dikasih tahu ke semua orang, tapi Marianya nggak mau, kira-kira lahir nggak? Lahir juga. Terus tiba-tiba sama si Maria diaborsi. Jangan dulu nggak ada aborsi kan, ya, gitu ya. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus lahir itu, yang pertama kali malaikat itu diutus sama Tuhan untuk kasih tahu ke siapa? Bukan ke Yusuf, tapi ke Maria. Kenapa? Tokoh utama dari kelahiran Yesus adalah jelas itu ibunya.
Kalau sampai Yesus gak lahir ke dalam dunia, maka kita setiap bulan Desember gak akan mengalami namanya Natal. Ya, kalau sampai Tuhan Yesus waktu itu gak jadi lahir ke dalam dunia, maka kita gak akan mengalami yang namanya keselamatan. Tidak ada yang namanya orang berdosa itu diselamatkan. Ya, jadi kita mau sama-sama buka di Lukas 1 ayat 26 ke bawah, itu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita mau baca dulu di ayat yang ke 26. Ayat 26 katakan apa? Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel itu pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ulangi ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea namanya bernama Nazaret. Kalau Bapak Ibu coba diteliti Alkitab sebelum pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, itu ternyata tidak pernah disebut sebuah kota namanya Nazaret. Saya nggak tahu, ada yang tahu nggak kenapa kok Tuhan Yesus lahirnya di Nazaret, bukan di Bethlehem, bukan di Yerusalem, bukan di kota yang lain? Ternyata di Nazaret itu, ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu kenapa kok di Nazaret? Ternyata Nazaret itu sebuah kota yang tidak terkenal. Lebih parah lagi, kota yang tidak dikenal pada waktu itu. Jadi kalau misalnya contoh waktu itu ada GPS, gitu ya, di zaman itu misalnya ada, diketik Nazaret itu mungkin mapnya nggak keluar, gitu ya. Dia cari kotanya susah karena Nazaret itu bukan kota yang besar, bukan kota yang terkenal, bukan setenar kayak Yeriko, gitu, bukan. Yerusalem, Bethlehem, tapi dia sebuah kota yang tidak terkenal. Hal pertama yang saya mau sampaikan adalah kalau Tuhan bisa ubah Nazaret dari kota yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, jadi sekarang kita tahunya apa? Yesus lahir di mana? Surabaya. Bukan, ya. Yesus bukan lahir di Nazaret ya. Yesus lahir di mana? Bethlehem, ya. Tapi Yesus dibesarkan di Nazaret, ya. Orang tahunya Yesus dari Nazaret, kota yang dulunya bukan siapa-siapa, bukan kota yang gak dikenal sama sekali. Itu Tuhan begitu angkat ini kota, dia menjadi kota yang sekarang ngomongnya kota yang viral, ya. Kota yang sepanjang orang tahu di dunia itu tahu Yesus itu dari Nazaret, ya. Nah, kita mulai sama-sama, kita mau bedah di ayat ini. Ternyata dalam bulan ke-6 itu juga kehamilan seorang wanita yang konon wanita ini sudah susah untuk hamil. Tahu siapa namanya? Elizabeth, ya. Ada kenal sama Elizabeth? Enggak ya. Nah, jadi Elizabeth ini adalah seorang masih saudara dari Yesus. Ternyata dia ini masih, kalau ngomong Yesus sama Yohanes Pembaptis itu ternyata masih sepupuan, ya, masih sepupu. Jadi dua wanita ini sangat istimewa, dapat anugerah yang luar biasa, dapat berkat yang luar biasa. Cuma bedanya apa? Si Elizabeth itu seorang yang sudah berumur tua, dia sudah gak mungkin punya anak, dia disebut mandul, tapi dia bisa hamil, ya. Kalau ada orang yang sudah bertahun-tahun gak punya anak, terus dia bisa hamil, kira-kira sukacita nggak? Sukacita. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat ya, kalau orang udah umur, Elizabeth waktu itu umur berapa kira-kira? 30? 40? Perkiraan saya Elizabeth waktu sudah umur kurang lebih 60-an ya, 60-an ya, udah umur segitu. Kalau secara medis sekarang orang umur 40-an hamil udah cukup beresiko, ya. Nah, Elizabeth wanita yang dari yang mandul, suami istri, dia akhirnya punya anak pertama, namanya Yohanes Pembaptis. Sangat bersyukur, ya. Walaupun nggak gampang, betul ya. Kalau tiba-tiba ada orang, tapi kalau kita ngomong orang yang ingin punya anak itu nggak gampang, ya. Saya sama istri dulu waktu menikah, istri saya dulu hamil duluan, ya. Maksudnya sebelum melahirkan kan hamil duluan selama kurang lebih 9 bulan. Kalau nggak itu nggak bisa lahir kan. Nah, setelah kita menikah kurang lebih kita bergumul dengan anak itu kurang lebih 2,5 tahun. Benar ya, 2 tahun setengah kita nggak punya anak, itu telinga mulai risih,
padahal cuma 2 tahun. Anaknya berapa? Sudah punya anak? Belum ya. Orang kalau sudah orang belum menikah ditanyain isinya sudah menikah belum? Sudah menikah isinya lain lagi kan, udah punya anak belum? Ya. Akhirnya kita punya anak, ini anak kita yang ketiga, ya. Isinya jauh-jauh dari, kalau ngomong saya pribadi itu sempat dicek di lab, hasilnya juga nggak bagus. Bukan mandul tapi hampir mandul. Cuma dari hampir mandul itu kalau dicek di lab waktu itu saya peluangnya nggak sampai 20% ya waktu itu ya. Didoakan sama pendeta, akhirnya anak saya 3 ya. Pendeta saya cuma ngomong simpel, nggak apa-apa tim, Koko ini malah nggak hampir mandul, Koko ini sudah mandul, hasil spermanya hampir 0 ya, anaknya 2 sekarang ya. Nah, yang lebih simpel lagi, istri saya punya seorang kakak perempuan, itu sudah nikah kurang lebih berapa tahun? 15 tahun ya. Dia baru punya anak setelah 12 tahun ya, 15 tahun. 15 tahun itu bergumul dalam namanya bayi tabung, bayi insem, segala macam cara untuk punya baby itu sudah dicoba. Mungkin ditabung, dibungain, diapain dia, macam-macam lah pokoknya dia. Itu nggak bisa punya, dia ke Singapura kemanapun nggak bisa punya. Sampai at the end, ini suami istri, ini kakaknya istri saya, itu sudah bukan menyerah, pasrah juga sudah bukan. Dia merasa nggak apa-apa lah, yang penting saya punya ponakan udah banyak gitu ya, pokoknya kalau masalah gitu. Tapi at the end beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun lalu, itu dia punya anak yang usianya kurang lebih 3 bulan lebih tua daripada anak saya nomor 3. Pasti bertanya, orang semua di circle-nya tanya, akhirnya pakai cara apa? Ya, itu pakai insem, ditabungin, diapain, dibekuin atau diapain gitu ya. Akhirnya at the end dia punya anak dan dia nggak apa-apain. Itu mujizat juga. Mungkin itu selevel di bawahnya si Elizabeth. Ya. Nah, kita mau belajar wanita yang akan kita kupas tuntas malam ini adalah si Maria. Ya. Nah, di ayat 26 katakan bulan ke-6 Allah itu ke Nazaret. Maria ini statusnya seorang perawan. Sudah nikah belum? Belum. Nah, kalau si Elizabeth dia udah nunggu berpuluh-puluh tahun, saya ingin punya anak, dia mungkin doanya doa puasa, doa macam-macam gitu ya. Akhirnya hamil, dia happy nggak? Tapi kalau kita di sini siapa yang belum nikah? Yang mau nikah? Boleh lagi. Nggak ada yang mau nikah. Oh, ini ya, pasti mau ya. Nah, jadi si Maria ini punya calon suami. Waktu itu Maria sudah tunangan sama Yusuf, ya. Dia punya calon suami. Tiba-tiba ketika si Gabriel itu tiba-tiba datang di nemuin si Maria, ya, kamu akan hamil. Marianya happy nggak ya? Si happy Elizabeth, ya, hamil, gitu ya. Setelah sekian puluh tahun, ini Maria dibilangin, kamu bentar lagi akan hamil. Kalau bapak bukan bapak-bapak nggak pernah ngerasain. Kalau ibu-ibu atau yang putri tiba-tiba dapat seperti itu, kira-kira happy nggak? Apalagi masih bujangan ya, calon suami belum ada, tiba-tiba malaikat datang, lu besok hamil ya. Kira-kira happy nggak? Wah, itu pasti mulainya ngeri, benar ya. Tapi kalau Maria waktu itu tidak melewati itu dengan baik, nanti kita lihat responnya sampai di ayat yang terakhir. Ketika yang terjadi dalam diri Maria waktu itu adalah itu kairosnya Tuhan. Saya bilang kairos Tuhan kenapa? Itu adalah waktu ilahi yang nggak bisa kita duga. Ya, nggak semua wanita punya kapasitas yang sama. Tapi buat seorang Maria, ketika dia seorang yang menjaga kekudusannya, disebut sama ayat jelas disebut dalam dia adalah seorang perawan. Dia sangat menjaga kekudusannya walaupun dia sudah bertunangan. Ya. Nah, itu waktu yang nggak gampang. Itulah kenapa kita harus siapkan hidup kita itu dalam apapun kondisinya kita. Nah, kalau dibilang ceritanya bagaimana selanjutnya, kita mau intip lagi di ayat 27. Dikatakan apa? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jelas di ayat yang dikatakan ada seorang
perawan. Tuhan nggak bilang ini seorang janda, seorang wanita, tapi seorang perawan. Jadi benar-benar dijaga kekudusannya, tiba-tiba dia hamil. Karena peluangnya lebih susah. Buat seorang Maria waktu itu, ketika dia dikasih tahu sama si Gabriel, Mar, gitu ya, kamu hamil, gitu ya. Gampang nggak? Pergumulannya itu nggak gampang, gitu ya. Dia masih berpikir dengan keringat, mungkin keringat giginya mulai keluar, gitu ya. Ini apa kata dunia, gitu ya, kata keluarganya si Yusuf gimana, keluarga saya gimana, tetangga saya gimana, gitu kan? Bener nggak sih? Kalau kita ngalami kadang-kadang kan yang kita pikir banyak orang dulu kan, katanya ini si Asi Biji gimana, gitu ya. Nah, jadi saat kehamilan datang itu Maria, kalau dibilang waktu itu sangat kontradiktif dengan si Elizabeth. Elizabeth sangat menanti-nanti, sedangkan Maria jelas dia enggak siap. Coba sih waktu itu kalau si Maria ini dikasih tahu sama Gabriel, setelah dia menikah dengan Yusuf, setelah dia berkumpul dengan Yusuf sekian tahun dia nggak punya anak misalnya ya, setahun 2 tahun atau 6 bulan lah. Setelah dia nikah dengan Yusuf, tiba-tiba malaikat Gabriel datang, itu pasti 1000% jawabannya si Maria apa? Iya Tuhan, saya siap. Ya, tapi kalau dibalik seperti kita yang beneran, dia belum nikah. Itu suatu pergumulan yang nggak gampang. Kenapa? Di orang Yahudi waktu itu ada 3 fase, ya. Satu, biasanya mereka nggak kayak sekarang kan orang begitu, saya nggak tahu kalau di sini begitu Anda suka dengan seseorang, yang minta siapa dulu? Anda dulu atau orang tua dulu? Kita dulu saja ya. Kamu mau jadi pacarku enggak? Gitu kan? Nah, kalau di Yahudi dulu yang terjadi ada satu fase namanya disebut fase lamaran. Lamaran itu biasanya ngelamar orang tua, itu sama ya. Tapi fase yang kedua adalah pertunangan. Itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Itulah ini ayat yang seringkali oleh orang Kristen itu dibuat ayat yang bersayap, dalam arti ayat yang bisa dipakai untuk apa? Perceraian. Betul ya? Ada sebuah ayat ketika si Maria mengalami ini, hamil, itu orang Yahudi tahunya apa? Ada sebuah ayat yang dipakai oleh orang Kristen kalau dia bercerai dengan istrinya, kata-katanya apa? Perceraian tidak diperbolehkan. Boleh nggak anak Tuhan itu cerai? Nggak boleh ya, pasti. Ada ayat yang berbunyi demikian. Seorang tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Kalau seorang karena zina dia boleh cerai. Benar atau enggak? Siapa yang setuju? Enggak, siapa yang nggak setuju? Nah, siapa yang bingung? Ini yang di depan kurang aja juga ya, beberapa bingung. Nah, jadi itu ayat yang sering dipakai oleh orang Kristen kalau dia mau cerai pakai ayat ini. Padahal jelas tertulis di sebelumnya itu Tuhan ngomong apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Coba kalau nanti di rumah, karena konteksnya beda, dicari di ayat itu ada komanya, kecuali karena A, B, C, D ada. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh titik, nggak ada komanya, ya. Tapi ayat yang karena zina ini dipakai apa? Itu ayat yang ditulis ketika Maria hamil dalam konteks ini. Itu bangsa Yahudi waktu itu kalau sampai tunangannya itu hamil di luar pernikahan itu boleh diceraikan. Artinya apa? Di zaman itu pertunangan itu sudah sangat kudus. Jangan ngomong perkawinan ya, pernikahan, tapi pertunangan pun sudah sangat kudus. Jadi saya cuma mau cerita ini lebih detail kenapa? Supaya Bapak Ibu bisa tahu kondisi Maria waktu itu sangat krusial, yang bikin matang-matang benar ya. Karena kalau waktu itu Maria bilang nggak mau, bisa kan? Bisa. Jangan Tuhan, cari wanita yang lain, masih banyak yang masih perawan. Misalnya gitu ya, jawaban itu. Nah, jadi kalau ngomong waktu itu, setelah Maria dikasih tahu, yang dikasih tahu kemudian siapa? Yusuf, jelas Yusufnya. Tahu nggak kenapa yang kita tahu Yusuf dulu, bukan Herodes atau bukan si para majus atau bukan Anda atau saya? Kalau Anda saya terlalu lama, benar ya? Kenapa yang kita tahu yang kedua adalah Yusuf? Ada yang tahu? Karena Tuhan nggak mau buat masalah buat si Maria. Ya,
Bayangkan kalau si Maria ini hamil, kemudian Yusufnya akhirnya menceraikan, kacau nggak? Itu Yusuf sekarang pun jadi kayak keributan di luar sana kan. Yesus ini anaknya siapa gitu ya, gitu kan? Nah, tapi ketika Maria sudah oke, nanti kita baca di ayat yang terakhir, Yusuf pun dikasih tahu sama si malaikat, Yusuf, ya, ini gini, plannya seperti ini. Nanti kamu, anakmu tuh ini dan seterusnya dan seterusnya. At the end, Yusuf itu tahu kalau si Yesus ini bukan anak Maria sama si siapa, Tono, Alek, Budi atau yang lain, gitu ya. Tapi itu anak dari Bagus, itu Yusuf tahu itu duluan. Tapi buat Yusuf pun gak apa, betul ya? Saya ini belum ngapa-ngapain, belum saya sentuh, belum saya jamah, belum saya nikahin kok sudah hamil gitu ya. Para pria di sini kalau dapat wanita kayak gitu mau nggak? Gak gampang, benar ya? Nah, tapi buat Yusuf ketika dia oke, berarti Yusuf ini pria yang juga dengar-dengaran oleh Tuhan. Makanya kalau dapat mimpi dilihat, itu mimpi dari Tuhan nggak ya? Atau cuma mimpi sesuatu. Jadi poin yang pertama sampai titik ini adalah apa yang dilakukan Allah itu tidak perlu dibantu manusia. Jadi kalau Tuhan mau sesuatu dalam hidup Anda dan saya, itu Tuhan akan prepare untuk semuanya. Tangan Tuhan itu gak akan kekurangan untuk apa? Untuk mengenapi rencananya dalam hidup Anda dan saya. Ya, apapun kondisimu saat ini, butuh mujizat seperti apapun, itu pasti Tuhan punya jalan keluarnya. Jadi waktu itu bukan dari Maria terima informasi dari malaikat, terus kemudian Maria buat apa? WhatsApp group, gitu ya, invite terus dikasih info ke orang, enggak, gitu ya. Itu malaikat yang satu persatu didatengin itu orang-orang, benar ya? Dapat mimpi, dapat penglihatan, dapat ini, dapat ini, segala macam itu satu persatu, bukan Maria yang proaktif, gitu ya. Jadi waktu itu Maria nggak bingung buat telegram, buat WhatsApp atau buat email atau apa enggak, gitu ya. Duduk tenang di bawah Tuhan, ya. Nah itu poin yang pertama. Jadi apa yang dilakukan Allah tidak perlu dibantu oleh manusia, tinggal manusia ini mau merespon, ya. Nah kita mau lihat lagi ayat berikutnya di ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Kalau dibilang salam itu, ini ada dua kata yang sangat menarik. Yang pertama salam, yang kedua dikaruniai. Kita mulai dikaruniai. Dikaruniai itu artinya menerima anugerah, menerima berkat, ya. Jadi itu karunia ini secara spesifik artinya apa? Tuhan punya kasih karunia. Dan kasih karunia ini setiap yang diterima untuk setiap kita itu pastinya berbeda-beda, ya. Jadi kadang-kala orang itu selalu iri dengan yang lain ya. Kenapa kok Tuhan kasih si A itu ini saya enggak, yang itu kok ini saya enggak, ya. Karena apa? Kita nggak perlu bandingkan, karena setiap kasih karunia itu pasti berbeda-beda. Kalau ada orang yang kembar identik pun itu pasti dia punya perbedaan. Tuhan nggak pernah kasih yang equal sama, ya. Nah, kita lihat responnya Maria ketika ada salam dari malaikat. Di ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kalau ada yang kasih salam sama Anda pernah bingung nggak? Selamat pagi, shalom, gitu ya. Kita ngerespon, pernah mikir nggak? Selama ini kok Anda dikasih kata shalom gitu, pernah mikir nggak sih? Mikir berat gitu nggak? Kenapa kok aku dikasih shalom ya? Sama Bu Devi, sama bapak itu, sama ibu itu, kenapa kok ngomong shalom ya? Apakah saya layak dapat shalom? Pernah mikir gitu? Ini Maria mikir, ya. Di ayat 29 katakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saya waktu baca ini, saya mikir, kenapa ya orang kasih salam kok dibingungin gitu ya? Padahal kalau kita dapat salam, nggak pernah bingung, gitu ya. Karena Maria dapat salam yang sangat terhormat dari malaikat, yang ngomong ini nggak main-main, gitu ya. Tiba-tiba kalau ada presiden datang ke sini ngomong shalom itu kan bingung, saudara presiden. Apalagi nyebut nama, Anda nggak kenal, tiba-tiba ada seorang yang sangat tinggi, jabatannya, terus nyapa Anda, nyebut nama, ngasih salam, kira-kira Anda bingung nggak? Boleh mikir kan? Kok dia kenal saya ya? Siapa saya? Ya, itu yang terjadi dalam sisi Maria, tapi dari sisi yang positif. Nah,
Dari sini kalau dikupas lebih lanjut dalam Alkitab itu, ternyata Maria ini seorang yang sangat rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Dia tuh merasa berpikir, Tuhan, kenapa saya yang terima posisi ini? Dia tahu kalau bakalnya akan lahir seorang namanya Yesus. Walaupun Maria nggak kasih tahu detail. Waktu itu si malaikat ini nggak bawa bukunya, gitu ya, nggak kasih kayak kalau Bapak Ibu beli sesuatu ada buku panduannya, gitu ya. Buku panduannya ketinggalan, saudara-saudara. Gitu ya. Jadi nggak dikasih tahu nanti ya Yesus ini umur 12 tahun dia ketinggalan di mana? Di bait Allah dia ngajarin ahli Taurat, gitu enggak. At the end nanti kamu jangan mikirin Yesus sampai umur 35 tahun lah, karena apa? 33 dia udah meninggal. Meninggalnya kayak gini loh. Dia nggak dikasihin apa namanya? Kalau nonton biskup tuh biasanya ada trailernya, gitu ya. Dia nggak dikasih tahu. Coba kalau bapak ibu-ibu punya anak terus dikasih tahu, serem nggak kira-kira? Jadi kamu punya anak ya, anakmu nanti umur sekian meninggalnya karena ini, serem nggak? Kasih tahu. Cuma hari ini salah satu anak yang nama legenda sama seorang wanita legenda adalah Maria dan Yesus. Bukan Maria dan Yesus, Maria dan Yesus, gitu ya. Jadi kita belajar tentang kerendahan hati dari seorang Maria yang menerima mujizat dari Tuhan, ya. Nah, kita mau lihat lagi lebih lanjut di ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini suatu informasi yang malaikat berikan kepada Maria, nggak panjang, ya. Cuma itu menggetarkan jiwa pasti, benar ya? Seorang ibu kalau dengar anaknya hadis ini, getar nggak kira-kira? Anak saya ini siapa? Dia dari siapa? Mungkin dia akan melihat, saya nggak tahu detailnya, tapi yang saya tahu Maria ini juga bukan dari keturunan yang raja siapa enggak, dia bukan dari apa putrinya kerajaan apa, itu juga bukan enggak, ya, bukan seperti itu. Tapi ketika seorang wanita dapat berkat seperti itu, ini bicara tentang apa? Tentang respon hatinya dia siapa. Jadi pastikan ketika kairos Tuhan itu ada dalam kehidupan Anda dan saya, itu kita siap. Karena kita nggak pernah tahu. Karena kalau itu kita nggak siap, Tuhan sudah siap sama kita, tapi kita nggak siap, akhirnya itu akan jadi lewat. Ya, jadi ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Alkitab nggak mencatat Yesus akan menjadi anak Allah, bukan. Tapi Yesus adalah anak Allah. Ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi Alkitab nggak menyebutkan Yesus ini akan lahir dan dia akan menjadi anak Allah, enggak, bukan menjadi. Tapi karena apa? Karena Yesus adalah, jadi dia bukan lahir terus dijadikan anak Allah, bukan. Tapi ketika dia lahir pun, maka saudara tahu dia adalah anak Allah. Ya, jadi karena Yesus adalah Allah, karena itu sehingga kalau kita doa juga kita doanya kepada Tuhan Yesus juga kan? Karena apa? Karena Yesus adalah Allah, ya. Itu dalam ketumbalannya. Kita mau lanjut lagi di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena apa? Karena aku belum. Jadi yang menarik, selain kerendahan hati dari seorang Maria ini juga seorang wanita yang logika begini jalan, ya. Dia nggak menentang, dia nggak menolak, cuma dia berpikir bagaimana hal itu mungkin terjadi. Karena aku belum di arti kata lain, ini kan nggak mungkin, ya. Saya nggak bersuami, tiba-tiba saya bisa hamil, aneh, gitu kan? Nah, dari sini kita mau belajar dari Maria. Beriman itu mutlak, itu harus sebagai anak Tuhan. Tapi jangan sampai pikiran kita itu juga buta, ya. Kita harus bisa berpikir logikanya seperti apa, gitu ya.
Jadi di ayat ini dikatakan apa? Sesungguhnya Maria bukan tidak mengizinkan. Dia bukannya nggak percaya, cuma dia ini percaya sama yang dikatakan oleh masih malaikat, cuma logikanya itu berkata yang berbeda, gitu ya. Artinya apa? Ketika seorang berjalan dengan sesuatu tapi dia nggak percaya, bisa optimal nggak teman-teman? Ini namanya keraguan dalam keimanan, tuh dua hal yang bertolak belakang, betul ya? Kita yakin tapi nggak yakin, ini yang namanya gitu. Secara hatinya dia nggak menolak, cuma secara logikanya dia masih penasaran kok bisa. Nah, banyak orang kadang-kala dalam hidup itu ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang dipikirkan dia itu yang harus punya jawaban. Kalau kayak itu jalannya nggak akan bisa optimal, ya. Oleh karena itu di ayat yang 35 dikatakan apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itulah yang namanya Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus yang membuat sesuatu di atas dari logika kita, sesuatu di atas pemikiran kita yang terbatas, yang memberikan sesuatu yang bisa menjelaskan makafal itu dengan baik. Jadi mujizat itu bukan bicara tentang teori atau rumus pasti, tapi saat Allah menurunkan suatu kemuliaan Allah itu turun, sesuatu pasti akan terjadi. Ya, saya mau tanya di sini banyak hal nggak? Beberapa bapak ibu yang sudah mengalami hal yang di luar logika. Kadang-kadang kita terima sesuatu kita ngomong nggak mungkin, ini kok terjadi, ya? Ini nggak masuk akal, tapi kok terjadi, ya? Logika saya nggak masuk, tapi itu tergenapi, ya? Saya nggak tahu 2024 itu berjalan dengan sedihnya tanpa kita ada bapak ibu yang dapat remote dari surga misalnya, bisa di post, kalau pas nggak enak di post, atau kalau nggak enak cepetin, gitu ya? Ada jalannya normal, speednya bapak ibu dan saya sama, ya? Banyak hal yang nggak enak, banyak yang enak, banyak yang nggak tahu harus ngomong enak atau nggak enak, gitu ya. Tapi semuanya jalan itu pasti kasih karunia Tuhan untuk kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Itulah kalau saya lihat kalau di salah satu misinya GKKI itu ada apa? Organisasi pemuda, gitu ya, karena banyak yang masih muda, gitu ya. Menjadi muda itu saat ini gampang-gampang susah, betul ya? Karena di luar sana banyak saya anak muda itu yang sangat dengan gampang dia ngambil cara pintas. Begitu masalah dalam hidupnya itu nggak apa namanya, nggak bisa diselesaikan. Cara pintasnya apa? Bunuh diri, gitu ya. Ada yang lompat, ada yang ini dan segala macam. Ya. Saya percaya di sini enggak, itu di luar sana, ya. Di sini enggak, di luar ini enggak. Jadi ingat, di atas logika kita, pastikan Roh Kudus itu memimpin jadi guideline dalam kehidupan Anda dan saya. Karena kadang-kadang beban berat yang berat itu tidak seberat apa? Berat badan kita, maksudnya saya, gitu ya, enggak seberat berat badan, gitu ya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang terlalu berat dipikirkan, kalau kita nggak mencari Tuhan, itu jadi sangat lebih resikonya apa? Fatal. Makanya karunia Bapak Ibu Saudara itu ada dalam suatu organisasi, suatu tempat yang bisa menjadi apa? Anda bertumbuh, Anda menjadi lebih baik, itu sangat penting. Saya nggak mengiklankan ibadah, tapi berkumpulan dengan orang benar ini sangat penting. Itu apa? Menjaga hidup Anda semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan. Ya, jadi dia tidak mengatakan apa? Roh Kudus memberikan pengertian demi pengertian kepada si Maria. Kemudian di ayat 3 dikatakan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi sudah si siapa namanya? Malaikat mengatakan bahwa Elisabet ini seorang yang mandul, tapi sudah hampir 6 bulan, ya. Maria dapat informasi dari malaikat bahwa Elisabet telah mengandung di hari tuanya.
sebagai Maria dia mulai bingung ya. Kok enggak Yesus dititipin sama Elizabeth aja kali ya, lebih gampang harusnya. Kenapa kok repot sama saya cari yang perawan, masih belum nikah, masih belum kawin gitu kan? Nah, tapi responnya si Maria ternyata enggak seperti itu. Setiap hal yang Tuhan izinkan kita alami itu tidak akan pernah dibiarkan sendirian menanggungnya. Jadi poin yang kedua, kalau tadi yang pertama bicara tentang apa? Poin pertama kita bicara tentang apa yang dilakukan Allah nggak butuh bantuan dari manusia. Tuhan punya caranya sendiri. Yang kedua, apa yang diembarkan, apa yang ditugaskan oleh Allah, itu kita nggak akan pernah sendirian menanggungnya. Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu kita, ya. Jadi di poin ini kita mau sama belajar, ternyata di dalam kehidupan kita juga butuh namanya apa? Saudara rohani, kakak rohani, ya. Ibu gembala, bapak gembala, yang akan apa? Memberikan guideline pada kehidupan kita, ya. Jadi kalau ada masalah cari siapa? Ibu rohani, kakak rohani, ya. Yang rohani di atasnya kita. Jangan cari yang di luar. Yang di luar belum tentu benar, ya. Cari orang-orang rohani, orang tua rohani Anda yang bisa apa? Membantu Anda, mensupport Anda. Di ayat ini kalau Anda cermati, apa hubungannya si Maria sama Elizabeth? Kenapa si malaikat ini iseng-iseng ngomong tentang si Elizabeth? Karena malaikat ingin ngomong bahwa kamu bisa didamping oleh si Elizabeth. Banyak belajar, ya. Kalau saya nggak salah hitung perkiraan waktu itu si Maria ini umurnya nggak sampai 20 tahun harusnya. Benar ya? Dia butuh bimbingan. Jadi bayangkan kalau orang masih mau belasan tahun dia hamil, kira-kira repot nggak? Pasti repot, ya. Nah, di ayat yang terakhir, ya, di 3:13 katakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Kata Maria, ini closing statementnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi tetap di ujung yang akhir respon hati kita itu penting sekali. Bagaimana mujizat itu bisa turun dalam kehidupan kita kalau kita nggak punya respon hati yang benar, yang tepat. Jadi pengakuan iman ini pasti butuh apa? Butuh dilatih. Siapa sih yang suka olahraga? Suka ya? Olahraganya apa Pak? Lari? Ya. Apapun olahraga Anda, ya. Apapun olahraga Anda, tidak ada yang namanya olahraga itu instan. Benar ya? Saya memutuskan, saya nggak pernah olahraga, tapi memutuskan saya mau ikut lari apa? Full maraton. 42 kilo, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Apalagi oleh saya nggak bisa, gitu ya. Kalau papa saya mungkin masih kuat, gitu ya. Ini pelari juga. Nah, kita mau jadi seorang pemain basket, butuh latihan, butuh TC, training center dan lain sebagainya. Jadi iman itu pun harus dilatih, ditrain, ya. Jadi yang poin ketiga adalah apa? Apa yang dikatakan oleh Allah jangan ditambahin atau dikurangi. Apa yang dipindahkan oleh Tuhan itu bentuknya adalah komen, itu perintah. Yang Tuhan perintahkan sebenarnya jelas. Dia enggak multitafsir. Ya, kalau Anda baca di kitab itu semua perintah yang Tuhan tuliskan itu enggak ada yang multitafsir. Yang suka menafsirkan dan memberikan manusia itu adalah manusia, betul ya? Jangan membunuh, itu bentuknya titik atau koma. Jangan membunuh kecuali kepepet, enggak ada, ya. Jangan melakukan ini, semuanya jelas. Semua perintah yang Tuhan katakan selalu bentuknya statement perintah titik, bukan ada komanya, ya. Jadi saya percaya setelah saya akan melewati tahun 2024 dengan luar biasa, kurang lebih nggak akan lebih dari 4 minggu harusnya. 4 minggu ya masih ya, 4 minggu masih ya. Nggak akan lewat dari 1 bulan, karena ini sudah tanggal 2. Nah, jadi saya percaya apapun kondisi Anda dan saya, apapun mujizat Anda butuhkan, percayalah Tuhan selalu ada buat Anda dan saya. Ya, jadi
saya percaya di bulan Natal ini kita melalui suatu hal yang besar. Di tahun 2025 segala sesuatunya bukan akan lebih mudah, tapi saya percaya di 2025 Tuhan pun tetap menjaga saudara saya. Tuhan pun akan memberikan mujizatnya buat saudara saya. Oke? Sebelum kita melewati hari ini, saya percaya ada suatu hal yang Tuhan mau berikan. Apapun mujizat itu, saya nggak tahu kebutuhan Anda apa, tapi satu hal, tangan Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah kurang, saudara saya. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini, buat setiap firman-Mu. Kalau kami masih boleh belajar dari seorang yang namanya Maria, Tuhan, seorang yang rendah hati, seorang yang mau dengar-dengar Tuhan, dan seorang yang mau Kau pakai lebih lagi Tuhan, untuk jadi kepanjangan tangan-Mu. Demikian juga kami Tuhan, pakai jemaat-Mu di tempat ini untuk kami tetap boleh menjadi orang-orang yang jadi kepanjangan mujizat-Mu Tuhan, untuk orang yang boleh menerima mujizat-Mu tanpa banyak tanya Tuhan. Cuma ajar kami untuk kami tetap mengerti bahwa rencana-Mu gak pernah gagal buat kami Tuhan. Pakai Tuhan masa depan kami di dalam apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan Tuhan. Biar ketika kairos Allah, ketika kami menerima mujizat itu Tuhan, kami siap dan kami menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Berkati gereja ini, berkati setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biar semakin hari Tuhan, kami belum jadi kepanjangan tangan-Mu juga Tuhan. Untuk kami boleh memenangkan jiwa demi jiwa, untuk kami boleh menjangkau jiwa demi jiwa untuk diselamatkan Tuhan. Untuk mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami silakan seluruh tangan Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.